things work for our good. Though sometimes we don't see how they could. Struggles that breaks our hearts in two. Sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway goes dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. Tahu Dobar tuh dari Instagram. Waktu itu aku nggak tahu kenapa aku bisa follow satu akun namanya Connection BSD. Pertama kali tahu Dobar itu dari Raja Sarenaldi. Ya pertama kayak diajakin gitu ikut Dobar. Karena Tuhan bilang manusia itu tidak baik seorang diri. Pengen kumpul aja gitu. Gimana sih kalau Dobar orang kerja penasaran? First impression ketika ikut Dobar exciting banget karena aku bisa lebih mengenal teman-teman yang ada di gereja ini. Sampai menurut itu pas pada saat gereja bertukar cerita, setiap orang tuh punya cerita masing-masing yang unik, dan di situ juga kita dapat pelajaran. Itu stigma kita sebagai remaja Kristen dulu kan, wah kita nggak tahu apa-apa kan, jadi kayak radikal tuh tapi nggak tahu. Sedangkan sekarang di dunia kerja kita ketemu banyak banget perbedaan, dan gue mau lihat sih morphingnya itu gimana ketika perbedaan yang ada di luar terus ketemu kepercayaan kita yang kita pegang dari dulu gitu. Sukanya tuh pas lagi ngobrol, bener-bener sharing cerita tentang pengalaman hidup masing-masing, dan itu bener-bener membuat hidup gue juga jadi lebih rich. Dukanya ya sedihnya kalau misalnya sekali ke skip kayaknya udah ketinggalan banyak ceritanya tuh kebanyakan gitu loh. Itu kan kita diajarkan untuk mendoakan, jadi lewat doa-doa orang-orang tersebut lah ternyata tuh Tuhan kayak masih menjawab doa-doa kita. Semoga bisa tetap hangat, bisa mau terus terbuka terus bisa tekun juga buat ngajak teman-temannya buat gabung Dobar. Soalnya aku datang Dobar sendiri karena aku merasa kering dan aku merasa komunitas untuk bisa terus saling disegarkan. Semangat.
Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan yang terpenting, di segala masa, di segala waktu, biarlah kita mencari Tuhan, mencari apa yang menjadi kehendak-Nya dan menghidupinya. Dan saat ini teman-teman, ini adalah waktu bagi kita untuk menyembah Tuhan, merasakan Tuhan. Mari kita bersama-sama menghadap di hadirat-Nya dan kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepada rancangan-Mu. Tuhan, aku percaya bahwa itulah yang terbaik bagiku dan akan memulihkanku. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sekali lagi kita sama-sama masuk ke hadirat-Nya. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku menantikan waktu-Mu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Allah kita adalah Allah yang setia. Tidak hanya ketika kita taat kepadanya, tetapi juga saat kita hancur, sedih, kecewa, stres.
Tapi Ialah yang memungut kita, mengumpulkan kita dan membentuk kita kembali agar bisa dipakai untuk kemuliaan-Nya. Betapa hebatnya anugerah Tuhan kita itu. Biarlah anugerah inilah yang membawa kita datang dekat kepadanya. Broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet suaranya memanggil kita, datanglah anakku, datanglah kepadaku. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel. Dengarkanlah ayat bimbingan pengakuan dosa yang terambil dari Roma 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Mari saudara sekalian, kita mengambil waktu tenang. Kita berteduh dan kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa, hari ini kami bersama bersujud di hadapan-Mu, di hadapan Allah yang Maha Kudus. Tuhan, kami datang, kami mau mengakui kerapuhan kami mau mengakui keberdosaan kami mau mengakui setiap kesalahan kami yang terkadang kami pikir hanya kami yang tahu Tuhan. Tetapi kami yakin Tuhan, Engkau pun melihat ketika kami berdosa, ketika kami punya motivasi yang tidak benar, ketika kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Meskipun tidak ada satu orang pun yang tahu, tapi Engkau tahu. Karena itu Tuhan,
kami hari ini bersama datang, mengakui kesalahan kami yang kami sadari Tuhan, maupun yang tidak kami sadari. Dan kami berharap hanya kepada Engkau saja, karena kami percaya kami memiliki Allah yang kasih, kami memiliki Allah yang baik, yang sekali lagi Bapa boleh memberi pengampunan Tuhan kepada setiap kami, apapun kesalahan dan dosa kami. Ketika kami membawa itu Bapa dengan rendah hati dan dengan satu hati yang sungguh Bapa merindukan pertobatan. Tuhan, seringkali menjadi hal yang susah buat setiap kami ketika kami berusaha Bapa untuk memperbaiki kesalahan kami dan dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan, kami pun berserah kepadamu dan memohon Engkau memberi kami kekuatan Bapa, supaya kami boleh beroleh kekuatan untuk berjuang melawan setiap dosa-dosa yang masih kami lakukan atau mungkin kami nikmati Bapa. Dan kami mau serahkan kepadamu saja, mohon Engkau yang mengampuni kami dan beri kami kelegaan dan sukacita Bapa, untuk kembali maju berjuang sebagai anak-anak Kristus Bapa, memerangi kuasa jahat di dalam kehidupan kami secara pribadi. Tuhan, bersyukur Engkau mau mati buat kami. Terima kasih buat pengampunan yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Tuhan, ini doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami berdoa. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Teman-teman, mari saat ini kita membacakan bersama janji pengampunan dosa yang diambil dari Yesaya 1 ayat 18 yang berbunyi demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saat ini mari kita bangkit berdiri, sama-sama kita mengungkapkan pengakuan imam rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom semuanya. Selamat pagi dan saya bersyukur bisa bersama-sama beribadah dengan teman-teman sekalian dan berterima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya. Nah, sedikit perkenalan, saya sudah 20 tahun lebih tinggal di Melbourne, di Australia, dan gereja yang saya layani, ICC Melbourne, sebetulnya kami ada mungkin sekitar 10 orang dari GKI BSD yang sekarang studi di Melbourne dan berjemaat bersama dengan kami. Jadi ada sebetulnya kedekatan antara GKI dan ICC Melbourne dan juga GKI lainnya. Ada beberapa yang sudah pulang,
kembali ke GKI dan tadinya sempat berjemaat dengan kami. Jadi ini satu privilege bisa sharing dengan teman-teman sekalian. Di Australia sekarang bordernya masih tutup, tapi kalau nanti sudah buka dan kalian ada yang mau studi ke Melbourne, please let me know. Universitinya masih sangat berharap, ada banyak sekali international students, tapi kelihatannya semester depan masih belum bisa. Oke, tapi kali ini saya tidak membahas tentang education atau leadership, tapi kita akan membahas satu tema yang saya kira sangat relevan bagi semua kita. Entah kita sudah lama jadi orang Kristen atau baru jadi orang Kristen, yaitu tentang suffering dan restoration. Nah, saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan, teks yang menjadi dasar khotbah hari ini, dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tunduk kepala sebelum kita memikirkan firman tersebut. Bapa di surga, tolong setiap kami, untuk kami dapat duduk diam, mendengarkan firman Tuhan dan diubahkan untuk semakin serupa Kristus dan untuk semakin mengerti ya Tuhan bagaimana kami harus hidup di sepanjang sisa hidup kami di dunia ini melayani-Mu dan mengiringi-Mu. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Kalau Engkau ya Tuhan pernah memakai persembahan seorang anak kecil 5 roti 2 ikan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Maka ya Tuhan biarlah persembahan hamba-Mu ini Tuhan juga berkati dan lipat gandakan menjadi makanan rohani bagi setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-teman sekalian, ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa life shrinks and expands in proportion to courage, gitu ya. Jadi hidup ini akan bertambah besar atau mengecil itu proporsional dengan keberanian. Yang menjadi masalah adalah banyak orang yang takut hidup susah. Itu adalah ketakutan yang terbesar, salah satunya takut menderita. Sehingga seringkali mereka tidak berani mengambil resiko apapun di dalam hidup ini. Kalaupun mereka harus mengambil risiko itu karena terpaksa atau karena tuntutan sosial atau karena tuntutan orang tua. Jadi misalnya kita harus menderita mau nggak mau sekolah gitu ya, harus menderita nggak mau kerja dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara kita pada waktu mengiring Kristus maka mau tidak mau saudara kita akan masuk begitu mengenal Kristus ke dalam satu kehidupan yang dipenuhi dengan tantangan. Nah ini yang mewarnai sebetulnya surat 1 Petrus ketika dia bicara kepada orang-orang percaya yang tersebar di seluruh Asia Minor yang hari ini kita sebut sebagai Turki sebetulnya. Orang-orang percaya yang tersebar ini mereka mengalami berbagai macam kesulitan dalam hidup mereka bukan hanya secara mental, secara emosi tetapi juga secara fisik. Nah, surat 1 Petrus itu kita tahu karena Anda sudah mengikuti khotbah eksposisi berseri ini dan saya bersyukur untuk setiap gereja yang melakukan khotbah eksposisi karena itu satu hal yang jarang di masa ini dan itu menjadi satu makanan yang sehat tentunya bagi setiap umat Allah. Nah, saudara, pada waktu kita melihat surat 1 Petrus, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita itu dikuatkan untuk tahan melalui penderitaan. Bahkan bukan hanya bertahan, tetapi mampu untuk terus memberikan pengaruh-pengaruh yang positif di tengah-tengah masyarakat yang hatinya itu mulai menjauh dari Allah, bahkan sudah meninggalkan Allah. Nah, saudara, saya ingin memulai dengan bertanya kepada Anda. Kalau misalnya, ya ini studi kasus ya, kalau misalnya Anda itu dari kecil terlahir buta di keluarga yang miskin. Anda buta, Anda lahir di keluarga miskin, lalu setelah Anda itu beranjak menjadi remaja,
Anda diberitahu oleh orang tua Anda, sebetulnya waktu kamu lahir itu kamu tidak buta. Waktu kamu lahir itu ada satu kelainan di matamu, kemudian kita pergi ke seorang dokter yang ternyata belakangan kita baru tahu dokter palsu, dan kamu diberi satu obat, dan obat itu salah, dan akhirnya matamu buta seumur hidup. Lalu Anda itu begitu marah karena Anda berkata, untuk apa kita percaya Tuhan? Untuk apa kita melayani kalau ternyata Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidupku? Nah, saya ingin tanya kepada Anda, kalau Anda mengalami hal tersebut dan Anda adalah orang itu, apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana iman percaya Anda akan mempengaruhi respon Anda terhadap situasi hidup Anda? Karena kita tahu bahwa apa yang terjadi pada Anda itu bukan karena kejadian natural, alam, tetapi ada seorang yang berbuat kesalahan, dan mungkin itu disengaja karena dia itu memalsukan ijazah dokternya dan seterusnya. Saudara, di dalam sejarah gereja ada seorang yang benar-benar mengalami itu dan namanya adalah Fanny Crosby. Penulis lebih dari 5.000 hymns yang kita nyanyikan hampir setiap minggu di berbagai gereja. To God be the glory, blessed assurance, pass me not, O gentle Savior. Semua itu adalah beberapa dari hymns yang dikarang oleh Fanny Crosby. Dan dia buta bukan dari lahir, tapi sejak berusia 6 minggu karena kesalahan seorang mantri. Saudara, pada waktu dia ditanya, apakah ada kemarahan, sungut-sungut terhadap Tuhan, dia bilang begini, saudara, kalau Tuhan itu memberi saya eyesight, pandangan, kemampuan untuk melihat dunia yang sangat penuh dengan keindahan dan gemerlapan, mungkin saya akan sangat-sangat terganggu dengan semua itu dan tidak bisa fokus melayani Tuhan. Tapi justru karena saya tidak bisa melihat semua itu, maka pikiran saya, hati saya itu tertaut kepada Kristus Yesus. Itu sebab saya memuji Dia setiap hari, menulis hymn demi hymn demi hymn yang dinyanyikan orang Kristen sampai hari ini. Lalu dia berkata seperti ini, saudara, saya ingin bahwa nanti wajah pertama yang saya lihat di sorga adalah wajah Juru Selamat saya. Saudara, kesaksian Fanny Crosby ini menolong kita untuk tahu bahwa apapun kesulitan yang kita alami, kalau kita mengenal Injil Kristus Yesus, saudara, itu akan menolong kita untuk mampu bukan hanya bertahan, tetapi justru terus melayani Tuhan dengan serius. Jadi poin saya yang pertama, saudara, saya punya 3 poin, mengajak saudara untuk melihat bagaimana Injil Kristus Yesus di dimensi masa depan, masa kini, dan masa lalu, itu menolong kita untuk bertahan di dalam penderitaan. Jadi saya tidak punya slide, tapi saya harap ini cukup simple, saudara, strukturnya. Ya, the future aspect, present aspect, and past aspect of the gospel. Ya, kita lihat yang pertama terlebih dahulu, saudara. Yang pertama adalah sisi masa depan dari Injil. Kemuliaan Kristus yang kekal itu menelan penderitaan kita hari ini. Kemuliaan Kristus yang kekal itu menelan penderitaan kita hari ini. Itu yang ditulis oleh Petrus. Dia bilang Allah sumber kasih karunia memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya. Nya ini siapa? Nya itu menunjuk pada Kristus. Jadi Allah itu memanggil kita di dalam Kristus kepada kemuliaan Kristus yang kekal. Itu yang kita tuju nantinya. Ya. Itulah yang akhirnya menolong kita untuk kita itu mampu menderita seketika lamanya. Jadi saudara-saudara, Injil itu dengan kata lain menelan penderitaan. Nah, setiap kali saya ngomong Injil itu artinya bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kitab-kitab Injil. Ya, kalau Injil itu definisinya adalah rencana keselamatan Allah untuk memperbarui seluruh dunia. Rencana keselamatan Allah memperbarui seluruh dunia, termasuk Anda dan saya, melalui kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Nah, itu the gospel. Nah, saudara, the gospel itu swallows up suffering, menelan penderitaan. Dan ini berbeda sekali dengan berbagai macam
pandangan dan agama dan kepercayaan di dunia ini. Ya, jadi ada pandangan itu yang mengajarkan bahwa penderitaan itu harus diterima. Ya, kita harus nerimo aja. Itu orang Jerman bilang begitu ya, nerimo. Ya, itu orang-orang pandangan stoik dibilangnya. Atau ada orang yang mengatakan kita harus mencoba menghindari penderitaan. Jadi minimize suffering. Nah, itu orang-orang Epicurian ya, yang selalu ingin kenikmatan dan menghindar dari kesulitan. Pandangan yang ketiga itu mengatakan kita harus merengkuh penderitaan. Ya, embrace suffering. Nah, ini orang-orang yang sengaja mencari kesulitan hidup karena mereka mendapatkan thrill ya dari kesulitan dan penderitaan tersebut. Jadi pandangan-pandangan menerima penderitaan, menghindari penderitaan, merengkuh penderitaan itu ada di sekitar kita. Tapi Injil itu sangat berbeda pendekatannya karena Injil itu bukan menerima, menghindari atau merengkuh penderitaan, tetapi menelan penderitaan. Nah, saya akan jelaskan maksudnya apa, saudara. Maksudnya adalah bahwa kita diberikan pengharapan karena kematian dan kebangkitan Kristus, ya. Dan bukan saja kita itu nanti ke surga. Saudara, saya sering kali ditanya surga itu di mana. Surga itu letaknya kalau diukur secara topografi itu apa sih statistiknya, saudara? Ya, surga itu katanya di telapak kaki ibu kalau kita orang Indonesia. Ya, saudara, surga itu bukan nun jauh di atas sana. Tapi yang dimaksud Alkitab tentang surga itu adalah sebetulnya langit yang baru dan bumi yang baru, di mana Kristus nanti akan datang kedua kali dan memperbarui dunia di mana saudara dan saya tinggal. Nah, saudara, ini adalah pengharapan kita karena artinya adalah bahwa nanti penderitaan kita itu nanti akan memproduksi kemuliaan tersebut. Jadi bukan hanya orang Kristen itu diberitahu bahwa kamu bertahan ya di dalam penderitaan, ya, tetapi justru melalui penderitaan itu, saudara, kita itu nanti akan memproduksi kemuliaan itu. Kemuliaan Kristus itu akan menjadi bagian kita sehingga kemuliaan itu menelan suffering. Saudara, ini beda sekali dengan banyak pemikir yang mengatakan misalnya begini ya. Kalau Anda itu suka membaca buku, mungkin pernah dengar seorang filsuf yang namanya Nietzsche. Ya, Nietzsche itu, saudara, bilang begini, what does not kill you make you stronger. Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu semakin kuat, gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Hari ini kehilangan pacar, gitu ya, nggak apa-apa. Nanti semakin kuat supaya mendapat pacar berikutnya lebih tahan banting, gitu kan. Nah, jadi what does not kill you make you stronger. Tetapi seringkali kalau kita menganut pandangan seperti itu, saudara, yang terjadi adalah di luar kita kelihatannya tegar, kuat, tapi di dalam kita itu sangat-sangat lemah. Ya, jadi seringkali orang-orang yang menganut pandangan seperti Nietzsche ini, saudara, di luar kelihatannya kuat, tahan banting, tetapi di dalam itu sebenarnya mereka hatinya semakin sinis, semakin apatis, semakin pesimis, semakin hati-hati terhadap orang, semakin tidak berani mengambil risiko. Betul nggak? Saudara, kalau kita sudah pernah ditipu orang, ya, ditipu misalnya 1 juta rupiah, maka saudara, kita sangat akan lebih berhati-hati nanti memberi kepada orang lain, sehingga kita lebih kikir, lebih hitung-hitungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu artinya, saudara, apa yang dikatakan Nietzsche tidak sepenuhnya benar, gitu ya. Orang suka bilang, when life gives you lemon, make lemonade. Masalahnya lemonade-nya semakin lama semakin asam. Ya, tetapi saudara, Injil itu berbeda karena kita tahu bahwa penderitaan yang saya alami ini akan mengerjakan bagi saya kemuliaan kekal yang jauh lebih besar. Saudara, ini yang dikatakan Paulus senada dengan Petrus, saudara. Ya, jadi pada waktu dia itu menuliskan surat kepada jemaat Korintus, 2 Korintus 4, 16-18, ya, Paulus mengatakan hal yang sama persis dengan Petrus. Ya, dia mengatakan begini, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dalam segala hal, ayat 8, kami ditindas, tidak terjepit. Kami habis akal, tidak putus asa.
Kami dianiaya tidak ditinggal sendirian, kami dihempas tidak binasa. Kalau saya summary-kan, dia kira-kira bilang begini. We were knocked down but not knocked out. Ya, seperti petinju itu loh. Kalau kita dipukul pak kiri kanan gitu ya, lalu kita rebah. Kalau dihitung bukan 1, 2, 3. We were knocked down but we were not knocked out. Kita akan bangun lagi dengan kekuatan Tuhan. Saudara, kenapa? Karena kita tahu ada kemuliaan kekal yang menanti kita, yang kita akan miliki karena justru penderitaan yang kita alami. Saudara, itu sebabnya Petrus pun menulis begini, sesudah kamu, coba Anda perhatikan lagi ayat yang ke-10, menderita seketika lamanya. Nah, kata seketika lamanya itu artinya sedikit sebenarnya. Ya, sedikit menunjuk pada dua hal, Saudara. Waktunya sebentar atau tingkat penderitaannya yang sangat sedikit. Ya, mana yang benar? Dua-duanya kemungkinan benar, Saudara. Kenapa kok bisa benar? Karena penderitaan itu pendek. Artinya bukan cuma sebulan atau setahun, tetapi gini, Saudara, masa hidup kita sejak kenal Tuhan sampai kita ketemu Tuhan kedua kali kalau dia menjemput kita atau kita meninggal, kira-kira berapa sih? Musa bilang 80 tahun, 90 tahun. Kalau Saudara sudah kenal, baru kenal Tuhan umur 20, Saudara berarti Anda punya 50 tahun, ya kan? Tapi Petrus bilang itu singkat. 50 tahun itu singkat dibanding dengan 50 miliar tahun engkau akan mengalami kemuliaan kekal bersama dengan Kristus. Itu sebabnya dia dengan sangat berani mengatakan, kamu itu menderita cuman singkat, sebentar. Atau, Saudara, arti yang kedua adalah tingkat penderitaannya. Tingkat penderitaannya itu adalah tingkat penderitaan yang tidak akan engkau itu bisa katakan sebagai, wah, nggak kuat lagi. Karena Paulus mengatakan juga, penderitaan kami ringan dibanding dengan reward yang saya akan dapatkan. Saudara, ada dua contoh yang sederhana, Saudara ya. Kalau Anda itu ke dokter gigi, ya, sama Anda pergi dating dengan pacar Anda, ya, maka waktu yang sama bisa rasanya beda banget. Ya, nunggu setengah jam di dokter gigi itu rasanya lama sekali, apalagi kalau ada bornya, gitu ya. Nah, tetapi kalau Anda itu pergi dating, setengah jam itu kayak rasanya cuma 5 menit. Ya, jadi saudara, kalau kita tahu bahwa ada kemuliaan kekal yang menunggu kita, menjadi reward kita, maka penderitaan itu kayaknya sepele, jadi ringan. Ya, Paulus tidak pernah mengatakan, Petrus tidak pernah mengatakan, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa penderitaan sendiri itu adalah hal yang baik, tidak. Tetapi melalui penderitaan itu kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih mulia dan jauh lebih besar. Gampangnya begini, Saudara ya, kalau Anda itu misalnya memikirkan dua pekerja, ya, dua pekerja yang bekerja sama persis gitu ya, harus bekerja 1 hari 8 jam, 5 hari seminggu gitu ya, dan ternyata Saudara waktu Anda bekerja itu luar biasa capek karena mesti angkat-angkat, ini manual labor. Nah, Saudara, bedanya begini, Saudara. Ya, yang satu teman Anda itu diberitahu bahwa gajinya ya kira-kira sebulan itu 1.500.000. Oke, 1.500.000 sebulan. Tapi Anda diberitahu gajimu kalau engkau mengerjakan ini adalah 1,5 miliar. 1,5 miliar per bulan. Nah, Saudara, pertanyaan saya, kira-kira motivasi Anda dengan orang tersebut sama nggak? Teman Anda itu mungkin bilang, aduh, kenapa ya ini kerja cuma 1,5 juta, berat banget gitu. Anda itu kerjanya bisa dengan ketawa, sambil nyanyi gitu. Mana berat, ini mah enteng. Ada lagi nggak yang bisa saya kerjain? Nah, Saudara, kenapa Anda merasa pekerjaan yang sama itu Anda bisa kerjakan dengan sangat semangat, dengan sangat sukacita, dengan bersiul-siul? Karena Anda tahu
bahwa rewardmu itu sangat besar sehingga pekerjaan ini yang bagi teman Anda itu sangat berat, bagi Anda itu terasa ringan. Saudara, kemuliaan Kristus yang kekal itu membuat penderitaan kita itu menjadi bearable, menjadi bisa ditanggung. Ya, Viktor Frankl itu seorang filsuf yang lain pernah mengatakan, those who have a why to live can bear with almost anyhow. Kalau saudara tahu mengapa saudara hidup, ada kemuliaan Kristus yang kekal itu, maka saudara bisa tahan with almost anyhow, apapun itu, bagaimanapun kondisinya, saudara akan bisa melewatinya. Oke, itu adalah future aspect of the gospel. Yang kedua, saudara, present aspect of the gospel. Ya, Petrus mengatakan bahwa Allah sumber kasih karunia itu akan melakukan 4 hal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Nah, saudara, 4 hal ini, 4 kata kerja ini, saya tidak akan bahas satu demi satu, karena Thomas Schreiner, salah satu komentator yang baik, itu mengatakan bahwa keempat-empat kata ini, kerja ini, sebenarnya tidak perlu dipisah-pisahkan, karena sebetulnya yang Petrus katakan cuma satu. Ya, Petrus ini beda, saudara, sama Paulus. Dia tidak terlalu ngejelimet kalau memilih kata, ya, menurut saya. Kalau Anda memperhatikan surat Paulus dan surat Petrus itu sangat-sangat berbeda. Jadi Schreiner mengatakan, saudara, yang dimaksud Petrus tidak lain dan tidak bukan bahwa Allah yang memanggil orang percaya di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang akan membentengi mereka. Saudara dan saya itu dibentengi dengan kasih karunia, ya, sehingga apapun serangan si jahat yang dia lancarkan kepada Anda itu akan aman dan nyaman. Bukan berarti Anda tidak menderita, karena that's the whole point. Tetapi Anda tidak akan sampai tergeletak. You will not be knocked out. Nah, saudara, saya tahu tema ini diambil dari restore, dari kata yang pertama, memulihkan. Tapi sebetulnya kata itu, saudara, mengacu kepada bagaimana kita itu menolong orang lain untuk kembali ke jalan Tuhan. Jadi kata yang sama dipakai di Galatia 6 ayat 1 yang bunyinya, kalau ada orang yang melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu. Nah, kata memimpin itu adalah kata yang sama yang dipakai dengan kata melengkapi atau memulihkan. Ya, jadi yang dimaksud adalah bahwa kalau kita itu menderita, kemudian kita itu jatuh, saudara, Allah yang akan mengangkat kita lagi. Allah yang akan menolong kita lagi untuk bangkit dari kegagalan kita. Nah, saudara, ini ditulis oleh Petrus yang kita tahu itu selalu jatuh bangun di dalam perjalanannya mengiring Kristus. Ya, tadi kita menyanyikan I can see the love in your eyes. Saudara, itu saya kira mengacu, kalau saya tidak salah ngerti, ya, pada waktu Petrus mengkhianati Tuhan kita dan dia itu sempat bertatapan matanya dengan juru selamat kita yang sedang digiring untuk dibawa ke kayu salib. Ada mata yang beradu, tapi mata Tuhan Yesus tidak menunjukkan kemarahan dan kebencian terhadap si pengkhianat itu. Tetapi matanya adalah mata yang penuh kasih. Itu sebabnya di lagu itu dituliskan, I can see the love in your eyes. Nah, saudara, Petrus tahu dia adalah penerima kasih karunia. Sehingga meskipun dia jatuh, dia bisa bangkit lagi. Saudara, dosa kita itu selalu dosa yang ngeyel, karena sebelumnya Petrus mengatakan lawanmu si iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi dosa kita itu sangat bandel, tetapi kasih karunia Allah itu lebih bandel, lebih ngeyel, lebih akan melingkupi saudara sehingga saudara itu tidak akan telak menjadi bulan-bulanan si jahat. Perhatikan saudara, yang menarik waktu kita memperhatikan konteks ini, Petrus itu bilang lawanlah si iblis. Ya. Bukan menjauhlah dari si iblis, tapi melawan si iblis. Itu berarti kita harus secara aktif dengan kasih karunia Allah itu melawan si jahat. Kalau dia itu mendatangkan kesulitan dan penderitaan kita yang membuat kita kadang-kadang itu merasa Tuhan tidak dekat dengan kita. So, di banyak bagian lain, kita diberitahu, jauhkan dirimu dari percabulan, jauhkan dirimu dari penyembahan berhala, jauhkan dirimu dari nafsu orang muda.
Tapi Alkitab tidak pernah menasihati kita untuk menjauhkan diri dari iblis, karena kita tidak mungkin lari dari iblis, karena dia itu seakan-akan tidak menerkam kita. Ya khususnya kalau Anda itu lagi santai, lagi merasa aku sudah pelayanan, ya, aku sudah berbuat banyak bagi Tuhan, sekarang aku mau santai dulu. Aku mau menikmati dulu. Tuhan kan maklum kalau aku ngelihat ini, aku melakukan itu. Kalau aku berbohong kecil-kecilan, Tuhan kan maklum. Toh saya sudah berbuat banyak bagi Tuhan. Saudara, di sana si jahat itu menyerang. Nah, Petrus mengatakan, kasih karunia Allah itu membentengi kamu, menguatkan kamu, melengkapi kamu untuk melawan si jahat. Bukan menjauhkan diri, tapi melawan si jahat. So that is remarkable, karena kita diminta untuk melawan satu kekuatan supranatural, tapi juru selamat kita itu lebih besar dan kasih karunia-Nya itu lebih dari cukup untuk kita bertahan di masa kini melawan si iblis. Poin yang ketiga, yang terakhir, aspek tadi kita sudah lihat masa depan, aspek hari ini, sekarang aspek masa lalu. Saudara, bagaimana kita yakin bahwa kita itu akan mampu bertahan dalam penderitaan sebagaimana jemaat orang-orang yang menerima surat dari Petrus ini? Karena salib Kristus Yesus. Jadi pada waktu Petrus bilang begini, saudara ya, Allah yang memanggil kamu di dalam Kristus. Setiap hal, saudara, di dalam Alkitab kita itu balik-baliknya harus selalu kepada Injil. Dan apa yang ditulis oleh Petrus, apa yang ditulis oleh Paulus itu sangat konsisten, saudara. Ya, Petrus ini pernah ditegur Paulus habis-habisan di Galatia 2 karena tingkah lakunya tidak sepadan dengan Injil. Itu sebabnya dia ngerti benar bahwa everything has to be driven by the gospel. Nah, saudara, saya ingin mengajak Anda berpikir begini ya. Kalau Anda pernah putus pacaran, ya siapa di sini yang pernah putus pacaran? Putus pacaran itu pengalaman yang baik sebetulnya. Ya, di dalam kasih karunia Tuhan, Anda itu akan lebih dikuatkan. Tapi bukan berarti jangan sampai setelah khotbah ini langsung Anda bilang, oke, kita putus saja. Bukan itu maksud saya. Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk berpikir begini ya. Mana yang lebih membuat Anda sakit hati? Anda putus setelah pacaran selama 3 bulan atau 3 tahun? Mana yang membuat Anda lebih harus beli tisu banyakkan gitu ya? Mengunci diri di kamar gitu. Pacaran setelah 3 bulan atau 3 tahun? Ya jelaslah setelah 3 tahun, ya kan? Kenapa, saudara? Karena relasinya sudah lebih dekat. Karena Anda lebih sayang dengan pacar Anda, karena sudah kenal dia luar dalam. Saudara, bayangkan, Yesus Kristus dan Allah Bapa itu mengenal satu dengan yang lain di dalam kekekalan. Pada waktu tubuh Kristus itu tergang di antara kayu salib itu, saudara, dikatakan Allah itu selama seketika itu memalingkan mukanya, putus dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda bilang, iya pasti lebih sakit 3 tahun lah. Saudara, relasi mereka itu di dalam kekekalan dan saat itu putus, saudara. Kalau Anda bisa tahu sakitnya putus cinta, saudara, Allah Bapa itu juga mengalami hal yang sama. Tetapi dia tetap melakukannya demi Anda dan saya. Saudara, inilah yang membuat kita memiliki keyakinan bahwa apa yang ditulis Petrus itu sebetulnya itu yang dialami Yesus. Ketika engkau menderita seketika lamanya, saudara, Yesus juru selamatnya mengalami itu. Dia menderita seketika lamanya ketika Allah Bapa itu tidak peduli. Anaknya harus menerima seluruh isi cawan kehangatan murka Allah yang Anda dan saya seharusnya tanggung. Saudara, dengan itulah kita beroleh keyakinan bahwa Anda dan saya akan bisa menghadapi penderitaan. Ya, bukan berarti, saudara, bahwa kalau kita itu artinya kalau Yesus menderita bagi kita, berarti kita kalau sudah kenal Kristus tidak akan menderita. Bukan itu artinya. Tapi Yesus menderita bagi kita
supaya pada waktu Anda dan saya menderita, kita itu semakin serupa Kristus. Karena kita melayani juru selamat yang menderita. Sehingga kalau kita menderita, kita itu semakin sama dengan dia. Saudara, tentu kita berbeda dengan penderitaan yang dialami para rasul dengan kita hari ini. Saudara, mungkin penderitaan kita tidak bersifat fisikal, tetapi emosional. Kita kehilangan reputasi, mungkin kehilangan nama baik, tidak mendapat promosi karena kesaksian iman kita di tempat kerja. Kita mungkin kehilangan teman, saudara, karena kesaksian hidup kita di kampus. Kita kemungkinan tidak mendapatkan hal-hal yang orang lain dapatkan karena korupsi, karena melakukan berbagai macam hal yang mendukakan Tuhan. Dan itu penderitaan bagi kita, saudara. Karena seharusnya saya bisa, tapi saya nggak dapat karena saya mau hidup jujur di hadapan Tuhan, misalnya. Saudara, pada waktu saudara menderita seperti itu, Anda pun diubahkan semakin serupa Kristus. Saya ingin menutup dengan satu cerita, saudara, ya, seorang misionari yang bernama John Paton. Ya, Anda mungkin pernah ke satu pulau yang namanya Vanuatu. Ya, Vanuatu itu salah satu South Pacific. Nah, kalau belum pernah, saya juga belum sih ya. Mungkin nanti liburan kapan-kapan bisa ajak orang tua ke sana gitu ya, ke Vanuatu. Nah, saudara, ada cerita yang menarik. Salah satu cerita tentang misionari di tahun 1606 itu ditemukan saudara beberapa pulau di South Pacific dan ditemukan oleh Captain James Cook namanya, dan ditinggali ternyata pulau itu oleh banyak sekali orang-orang yang sangat masih makan orang gitu ya, alias kanibal. Nah, saudara, misionari pertama yang datang ke sana itu begitu mendarat, tidak sampai sehari, ya, mereka langsung dijadikan bahan makanan, saudara. Ya, sehingga banyak misionari itu yang sangat ketakutan, saudara, bagaimana memenangkan ya South Pacific Islands ini. Nah, satu kali, saudara, seorang muda bernama John Paton ini dari Inggris ingin ke sana, saudara, karena dia merasa itu panggilan Tuhan, mau menderita bagi Tuhan demi Injilnya dan seterusnya. Tapi kemudian seorang penatua itu sebetulnya melarang dia. Dia bilang begini, John, lu gila ya. Udahlah, pelayanan itu seadanya aja lah. Di sini toh di gereja kamu bisa pelayanan. Jadi bisa main musik, bisa jadi pemimpin pujian, dan seterusnya. Ngapain harus ke South Pacific Island dan nanti kamu akan dimakan kanibal? Ingat, ada orang-orang yang sudah dimakan oleh kanibal itu. Lalu saudara, si John Paton ini menjawab begini. Namanya penatua tersebut Dixon gitu ya, Mr. Dixon. Saya lihat Anda ini sudah cukup berusia. Ya, jadi saya yakin tidak lama lagi pasti Anda juga akan mati dan tubuh Anda itu akan dimasukkan kembali ke tanah, akan dimakan cacing. Jadi menurut saya hanya ada dua pilihan, kata John Paton. Saya ini akan bisa mati, dimakan cacing, nanti kalau saya tua, atau saya akan mati dimakan kanibal. Bedanya nggak terlalu banyak. Tetapi kalau saya itu melayani Tuhan dan taat kepada apa yang Tuhan mau saya lakukan, maka nanti dalam tubuh kebangkitan yang baru itu, saya akan menikmati juru selamat saya karena saya semakin serupa dengan dia pada waktu saya masih di dunia ini. Lalu dia berangkat, saudara. Dan hari ini, ya sekitar hampir 100 tahun setelah kematian John Paton, 85% penduduk Vanuatu itu Kristen. Sekitar 20% itu mungkin orang-orang Injili. Ada banyak misionari yang lain, tetapi salah satu yang menggerakkan banyak orang untuk akhirnya datang adalah kisah hidup John Paton. Anda dan saya mungkin tidak akan pergi ke tempat-tempat seperti itu. Anda dan saya hidup di kota yang modern, kota besar, Jakarta, di Melbourne. Tetapi saudara, penderitaan kita mengiring Tuhan selalu bervariasi karena si iblis itu punya pengalaman
ribuan tahun merontokkan iman orang Kristen dengan memakai semua cobaan, ujian yang dia tahu persis menjadi titik lemah kita. Nah, saudara, pada waktu engkau mengalami itu, marilah saudara kita melihat kepada salib Kristus. Dan kita berkata, Tuhan Yesus, kalau engkau sudah mengalami penderitaan seketika lamanya ditinggal oleh Allah Bapa, maka aku sekarang di dalam engkau mendapatkan seluruh kasih karunia Allah itu untuk terus maju meskipun ada air mata. Bagi saudara yang sudah lama Kristen, sudah lama ke gereja, sudah lama pelayanan, saya ingin tanya apakah Anda sudah serius mengikut Tuhan, atau saudara merasa, ya orang tua saya sudah ke gereja, saya sudah Kristen sejak kecil, maka ini hanyalah sesuatu yang sudah saya lakukan sejak dulu. Tidak ada sesuatu yang sungguh-sungguh menggerakkan saudara untuk memberikan yang terbaik. Tidak ada yang menggerakkan saudara untuk berani ambil risiko bagi Tuhan. Saudara, berubahlah. Tadi kita doakan 2 bulan lagi, tahun ini akan selesai, tahun yang unik. Dan dalam kedaulatan Allah, membuat kita, Anda dan saya seharusnya berpikir, apa yang saya akan lakukan tahun depan bagi Tuhan. Karena kita tahu bahwa masa hidup Anda dan saya itu tidak terlalu panjang, saudara. Dan kita tidak pernah tahu kapan. Sebab saudara, mari kita berpikir apakah saudara pernah serius memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mengambil risiko bagi Tuhan. Kalau Anda belum percaya, mungkin ada di antara kita yang masih ragu-ragu, yang jauh dari Tuhan, yang undur dari Tuhan di antara ruangan Zoom ini. Saudara, tidak ada worldview lain, tidak ada ajaran lain, tidak ada agama lain, di mana Allah yang disembah itu datang menderita bagi umatnya. Supaya ketika umatnya itu menderita, maka hidup juru selamatnya itu direproduksi di dalam dirinya. When you suffer for Christ, the life of Christ is reproduced in you. Tidak akan ada agama, ajaran lain yang mengajarkan seperti itu. Maka sudah datang kepada Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, dan sekaligus kita menerima doa berkat. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Injil-Mu kami disadarkan kemuliaan kekal Kristus kelak itu membuat penderitaan kami hari ini terasa ringan. Bahwa setiap air mata dan kepedihan hati kami akan mengerjakan kemuliaan kekal bagi kami. Tolong ya Bapa agar kami mengarahkan mata rohani kami bukan kepada apa yang kelihatan, tetapi kepada apa yang tidak kelihatan, yang kekal itu. Karena kami tahu apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib bagi kami. Sekarang di dalam Dia ya Tuhan, kami beroleh kekuatan untuk menderita baginya dan diubahkan serupa dengannya. Hamba-Mu berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu, jemaat sekalian, oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjang dan tinggi dan dalam kasih Kristus. Dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin.